Selamat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pencinta sampan, dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda melalui renungan harian. Saya berharap kita semua diberkati dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, doa sebenarnya menurut saya adalah penyerahan diri, bukan pengungkapan diri. Jika doa adalah penyerahan diri, itu sama halnya kita merasa diri kita bukan siapa-siapa. Kita bersyukur dalam doa karena kita percaya bahwa semua yang telah kita jalani, semua yang mampu kita lakukan, semata-mata karena kasih karunia Allah atau kasih karunia Tuhan. Dan di dalam doa kita juga mengungkapkan keluh kesah, keterbatasan kita, dan itu artinya kita sedang menyerahkan diri kita. Sedangkan kalau kita mengungkapkan diri kita, itu artinya kita mau menyatakan kepada Tuhan tentang siapa diri kita, terutama bahwa kita mengungkapkan kualitas-kualitas dan kelebihan-kelebihan diri kita, sehingga kita tidak mau mendengarkan Tuhan di dalam doa-doa kita, tetapi kita meminta supaya Tuhan mendengarkan siapa sesungguhnya kita. Saudara-saudari terkasih, penjelasan ini mungkin tidak ada dasar, tetapi sebenarnya itu kembali kepada pengalaman hidup kita masing-masing. Kalau dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar ada dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi dan pemungut cukai. Doa orang Farisi tadi mengungkapkan seluruh dirinya. Ia bukan pemungut cukai, ia bukan orang berdosa, ia orang yang punya kebajikan-kebajikan, melakukan dan mematuhi seluruh hukum Taurat, dan seterusnya. Sedangkan pemungut cukai ini bahkan tidak berani menatap ke atas, dan ia menepuk dada dengan tertunduk dan mengatakan, "Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Kita melihat ada dua hal yang bisa mendasari penjelasan di awal tadi. Orang Farisi mengungkapkan seluruh kualitas hidupnya di hadapan Tuhan. Dikiranya Tuhan itu mengadili berdasarkan apa yang kita ungkapkan, bukan apa yang kita buat. Sedangkan orang pemungut cukai tadi, ia sadar bahwa Tuhan tahu segalanya. Kita baik atau buruk, ia tahu. Maka sadar sebagai orang yang lemah, ia hanya berdoa sepotong kalimat, "Kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dan ini sebenarnya mengungkapkan suatu penyerahan diri yang total. Terserah Tuhan, kemampuanku menjalani hidup cuman sekian. Mungkin aku bukan pendoa yang baik. Mungkin aku bukan orang yang aktif dalam hidup menggereja. Orang yang mampu melakukan hal-hal yang baik. Tetapi inilah saya, kasihanilah saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, memang
doa seperti pemungut cukai inilah doa yang sebenarnya, karena menyerahkan seluruh hidup. Biarkan Tuhan yang berbicara. Dan sebenarnya di dalam doa, kita semestinya membiarkan Tuhan berbicara. Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu mendengarkan. Sementara ini terbalik dengan orang Farisi tadi. Ia datang dengan berseru, Tuhan, dengarkanlah, hamba-Mu mau berbicara. Saudara-saudari terkasih, kita perlu berwaspada dan berhati-hati dengan ritualisme yang kita jalani di atas dunia ini. Ketika kita mengira bahwa ritus itu bisa menyelamatkan, Allah melalui Nabi Hosea menubuatkan bahwa bukan korban persembahan yang kukehendaki, tapi kasih setia. Allah menghendaki kita saling mengasihi satu sama lain dengan penuh kerendahan hati. Kalau salah, minta maaf. Kalau melihat orang lain menderita, kita mengasihi. Itulah kasih setia yang sebenarnya. Tuhan meminta kita untuk setia menjalani hidup terlepas dari kelemahan-kelemahan kita, karena Tuhan kasihnya lebih luas dari kesalahan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua.